kita masuk untuk agenda berikut. Ini tentang isi sekolah, khusus masih isi dulu. Nanti setelah isi kita rumuskan, tinggal diterjemahkan atau diturunkan di isi yang akan yang akan dilaksanakan. Karena itu waktu sepenuhnya berikan kepada Ibu Sofi, sekaligus juga Ibu selaku guru calon guru penggerak. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alfe, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Pertama-tama kita patut bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa oleh karena kasih dan penyertaannya sehingga kita masih ada dalam keadaan yang sehat. Nah, pada kesempatan ini sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, bahwa kali ini kita akan melakukan pertemuan kegiatan pendampingan individu 2 calon guru penggerak angkatan 7. Nah, dalam pertemuan ini kita akan mendiskusikan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Untuk itu, pada kesempatan pertama saya memberikan waktu kepada Kepala SMK Negeri 1 Barat, dalam hal ini Bapak Apolos Bovan, untuk memberikan sambutan. Pada Bapak saya berikan kesempatan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan pengembangan visi sekolah. Hormati Andri selaku pengajar praktik, Ibu Sofi selaku calon guru penggerak, Bapak Ibu guru semua yang hadir pada siang hari ini. Mari kita mendukung program ini, khususnya kita akan diskusikan pemaparan visi dari sekolah kita SMK Negeri 1 Barat untuk kita melihat hal-hal yang tidak berkenan dengan apa yang kita sudah buat selama ini, karena perkembangan kita sekolah ini sudah menghasilkan potensi. Berarti visi dan misi sekolah ini kita harus. Oleh karena itu kami berharap Ibu Sofi selaku pencetus pemikiran ini dapat memberikan gambaran dan ada dukungan dari kita semua warga SMK Negeri 1 Barat untuk visi dan misi sekolah ini harus kita bawa ke depan sesuai dengan zamannya. Karena memang selama ini kita buat, tapi waktu itu hanya. Baik, terima kasih kepada Bapak Apolos yang sudah memberikan sambutannya. Nah, pada kesempatan yang kedua saya akan memberikan kesempatan kepada pengajar praktik saya, Bapak Andri Kainaku SPD, untuk memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan pendampingan individu 2 CGP angkatan 7 dengan resmi, sekaligus nanti bertindak sebagai moderator. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salve, salam kebajikan, Rahayu, salam sehat.
Yang pertama yang saya hormati Bapak Pimpinan SMK Negeri 1 Barat, yang saya hormati Bapak Ibu Wakasek SMK Negeri 1 Kupang Barat, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Lab dan Kepala Perpustakaan, yang saya hormati Bapak Kepala atau Ibu Kepala Tata Usaha dan bersama staf SMK Negeri 1 Kupang Barat, yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Kupang Barat, yang saya banggakan Ibu CGP, Ibu Sofia Agustina Boy SPD. Pada siang hari ini, pada tempat yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah bersedia dan memfasilitasi kegiatan pada siang hari ini. Dan pada siang hari ini kami akan melaksanakan kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan 7. Dan pada kegiatan ini, tahap ini, tadi saya dengan Ibu Sofi sudah melaksanakan beberapa tahap. Tahap yang pertama adalah pendampingan secara individu, yaitu secara khusus di salah satu ruangan. Tadi kami pijat Ibu Kepala Perpustakaan punya ruangan dan kami sudah membahasnya dan sudah selesai. Dan sekarang kita masuk pada pembahasan tentang visi guru penggerak dalam hal ini visi sekolah. Dan fokus kita pada saat ini adalah yang pertama kita mencoba merefleksi visi sekolah yang sudah ada. Yang kedua kita akan mencoba membentuk visi yang nanti akan kita bahas, dan kita akan melihat kembali bagaimana supaya visi sekolah ini bisa berjalan dengan baik. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan dalam kegiatan ini Bapak Ibu bisa memberikan perhatian dan juga memberikan masukan yang baik, kerjasama yang baik, sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada Ibu Sofia untuk menyampaikan atau mempresentasikan dan melakukan diskusi pada kegiatan ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Andri yang sudah memberikan sambutan dan sekaligus membuka kegiatan pendampingan CGP angkatan ke-7, pendampingan yang kedua. Kita akan berdiskusi bersama, ya. Diskusi ini tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah. Jadi setelah kita merumuskan visi, maka kita merumuskan prakarsa perubahan yang akan kita lakukan untuk mewujudkan visi yang telah kita buat. Sebelum kita mulai, saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu Mundra untuk membacakan kepada kita sebuah visi karya Insinyur Soekarno. Melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Relief, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Relief. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak lagi melihat batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Lebek, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan pangkur Palaran, bukan lagi pangkur Palaran yang kudengarkan,
aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Ada pertanyaan pemantik bagi kita, dan silakan Bapak Ibu renung di dalam hati apa jawaban yang harus kita berikan kepada pertanyaan yang saya tampilkan. Bagaimana perasaan Bapak Ibu usai membaca puisi di atas? Yang kedua, apa yang bergelora dalam darah Bapak Ibu? Silakan merenung dan jawab setelah pertemuan ini. Baik Bapak Ibu, puisi di atas menunjukkan dari ragam kekayaan yang ada di Indonesia. Tujuan diskusi kita hari ini adalah yang pertama, mengisi kalimat rumpang yang disediakan sehingga tersusun sebuah paragraf utuh yang menggambarkan visi tentang murid dan sekolah. Yang kedua, menyimpulkan kalimat rumpang dalam sebuah kalimat visi. Yang ketiga, mengevaluasi dan menganalisis visi sekolah yang berpihak pada murid. Jadi kita evaluasi visi yang sudah ada, kira-kira visi itu sudah berpihak pada murid atau belum. Kalau belum, perlu kita revisi. Yang berikut, keempat, menyimpulkan hasil diskusi terkait visi sekolah. Yang kelima, menyusun program yang bisa dibuat oleh warga sekolah untuk mendorong pertumbuhan diri murid. Yang berikut, yang terakhir, mewujudkan visi sekolah melalui prakarsa perubahan. Jadi setelah kita merumuskan visi sekolah, kita membuat pernyataan prakarsa perubahan untuk mewujudkan visi yang telah kita buat. Sekedar saya memaparkan tentang visi. Visi adalah representasi visual kita akan masa depan. Dengan kata lain, visi itu adalah sebuah mimpi. Mimpi yang kita memimpikan sekolah kita ke depan itu seperti apa. Itu adalah visi. Visi juga penggambaran visi yang jelas tentang keadaan kita di masa depan dapat membantu kita untuk merencanakan dan menyelaraskan upaya-upaya mewujudkannya. Dalam menyusun sebuah visi harus berpihak kepada murid dan mencerminkan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini ada 6 dimensi. Yang pertama itu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang berikut mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. 4, kreatif. 5, bergotong royong. Dan 6, berkebinekaan global. Setelah mendengarkan pemaparan visi dari saya akan membuka ruang diskusi dan saya membagi kalimat rumpang yang sudah saya print out, dan silakan Bapak Ibu boleh mengerjakannya berdiskusi kelompok. Setelah itu kita merumuskan setiap pertanyaan
dari kelima tumpang itu yang telah disusun menjadi suatu paragraf yang utuh. Jadi saya bagi dalam 4 kelompok saja. Kelompok yang pertama, ketua kelompoknya adalah Pak Komen. Kelompok yang kedua, ketua kelompoknya adalah Pak Bernard. Kelompok yang ketiga, Pak Mesak Adu, dan kelompok yang keempat diketuai oleh Pak Ibrahim Nebo. Baik Bapak Ibu, waktunya telah selesai. Jadi sekarang kita masuk di presentasi dari masing-masing kelompok. Hasil dari kami kelompok 1 untuk melengkapi kelima terumpang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh calon guru penggerak dalam hal ini Ibu Sofi. Jadi yang pertama itu saya memimpikan murid yang berdasarkan pendapat kami kelompok 1. Pertama itu murid yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, jujur, tertib, disiplin, serta bertanggung jawab. Dan untuk kalimat yang kedua, saya percaya bahwa murid adalah aset bangsa yang perlu mendapatkan perhatian, perlu dijaga dan dikembangkan sesuai dengan potensi, bakat, minat, dan kodrat yang dimilikinya. Hasil dari kami kelompok 1, teman-teman, tangan dong yang dipatahkan kau sembahyang terus, tepuk tangan sedikit. Yang berikut, saya persilakan kelompok 2, kelompok Pak Mesak Paulus Adu, untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka. Baik, terima kasih. Dari hasil diskusi kami kelompok 2, di sekolah saya mengutamakan pengembangan karakter dan potensi diri secara optimal dengan cara menciptakan lingkungan belajar dan berpusat pada murid. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa dirinya belajar
mendidik untuk menjadi insan yang kompeten, berakhlak mulia, cerdas dan memiliki keterampilan agar siap hidup secara mandiri dan mampu bersaing. Kita berikan aplaus kepada Mensak dan timnya yang sudah merumuskan kalimat rumpang yang ketiga dan keempat. Yang berikut, kalimat rumpang yang keempat akan disampaikan oleh kelompoknya Pak Ibrahim Mahmud. Saya akan melengkapi kalimat rumpang, yaitu saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk membimbing dan mengarahkan mereka menjadi siswa yang berkompeten dan berdaya saing serta memiliki karakter yang baik. Terima kasih. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa setiap anak memiliki kompetensi dan kreativitas yang berbeda-beda untuk dikembangkan guna masa depan yang lebih baik. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Nah, dari 6 kalimat rumpang ini, kita akan merumuskannya menjadi sebuah kalimat visi. Nah, dari kalimat-kalimat rumpang ini ternyata sudah mewakili dimensi dari profil pelajar Pancasila dari 6 kalimat rumpang ini. Nah, itu yang nanti kita akan merumuskannya menjadi sebuah visi yang merupakan mimpi dari sekolah kita untuk masa depan anak-anak kita. Kita lihat dulu visi sekolah kita yang sekarang ya. Visinya adalah mempersiapkan angkatan kerja yang memiliki kemampuan dalam berkompetensi dan keterampilan khusus dalam mengembangkan diri secara mandiri serta sehat jasmani dan rohani. Itu adalah visi yang sekarang. Nah, sebelum kita merevisi visi ini, ada beberapa pertanyaan pemantik. Apakah visi sekolah saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari murid kita? Sudah menggambarkan tidak dari tadi visi yang ditampilkan saat ini untuk saat ini? Yang kedua, apakah visi tersebut sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid di sekolah kita dengan murid di sekolah lain? Artinya visi ini sudah menjadi pembeda atau belum? Artinya siswa kita dia lebih unggul dari sekolah lain atau tidak? Itu maksudnya. Yang ketiga, apakah visi sekolah sudah berpihak kepada murid? Kalau sudah berpihak kepada murid, maka kita tetap menggunakan visi itu. Tapi kalau belum berpihak atau sebagian kecil saja yang berpihak kepada murid, maka kita perlu merevisi visi yang ada. Yang berikut, program apa saja yang sudah dan akan dilakukan. Jadi program yang sudah dilakukan berkaitan dengan visi sekolah yang tadi itu apa? Kemudian misalkan kalau visi kita mau evaluasi, kita mau merevisi visi yang sudah ada, kira-kira program ke depan itu seperti apa? Apa yang harus kita lakukan supaya mewujudkan visi yang ada? Terima kasih. Mungkin pertanyaan ini saya lemparkan kepada Bapak Ibu supaya sama-sama kita menjawab, sehingga kalau ada perlu direvisi, visi sekolah kita perlu direvisi, maka kita harus menjawab dulu pertanyaan ini supaya menjadi dasar untuk membuat visi yang baru. Terima kasih. Ya, dari pertanyaan pemantik yang ada terhadap visi sekolah yang ada saat ini,
saya melihat bahwa beberapa siswa itu berdasarkan disiplin dan pengembangan karakternya. Mungkin ada kerohanian, jasmani mungkin secara fisik, tapi rohani lebih ke karakter, lebih ke pengembangan karakter diri yang perlu lagi dikembangkan dan lebih dipertajam karena perkembangan zaman berbeda, semakin meningkat, terutama juga dengan isu-isu atau perkembangan di tentang perpecahan atau lain-lain, maka perlu juga kebinekaan global itu perlu atau dipertajam sehingga menjadi bekal murid atau siswa dalam kehidupan bermasyarakat. Baik, terima kasih Pak Bernard. Jadi usul dari Pak Bernard kita lebih mempertajam lagi mengenai karakter daripada siswa. Nah, itu karakter yang mencerminkan profil pelajar Pancasila ya. Nah, di sini karakter sudah Pak Bernard usulkan. Sekarang yang sudah ada di kalimat visi itu adalah mandiri, yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Itu mandirinya sudah ada. Nah, akan tetapi mungkin pada kesempatan ini kita perlu menambahkan dimensi-dimensi yang lain sehingga terbaca visi sekolah kita tentang masa depan siswa kita. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi kalau untuk mengoreksi berkaitan dengan visi sekolah kita, rujukan tadi di awal slide sudah disampaikan tentang makna dari visi dan misi itu sendiri. Kalau visi itu seperti melihat atau visualisasi, maka di sini saya mengoreksi satu kata itu mempersiapkan. Maka di sini mempersiapkan, apakah mungkin bisa ada perubahan kalimatnya, katanya menjadi terwujudnya atau mewujudkan supaya sesuai dengan visi, makna dari visi itu sebenarnya seperti melihat. Mungkin itu saja saya kembalikan. Jadi saya mau sampaikan juga bahwa dalam merumuskan sebuah visi harus menggunakan kalimat yang sederhana sehingga mudah diingat dan mudah untuk diwujudkan. Jadi usul dari Pak diterima, jadi kita pakai mempersiapkan, menggantikan kata mempersiapkan menjadi mewujudkan. Terima kasih Pak. Nah sekarang kita pindah ke siswa karena tadi saya sudah jelaskan bahwa visi itu harus berpihak pada siswa. Nah, di sini berarti siswa menjadi objek. Seperti usul yang disampaikan oleh Pak Tom, berarti kita harus mencantumkan unsur atau dimensi dari profil pelajar Pancasila. Karena keenam dimensi itu sudah mewakili, di mana di dalam dimensi-dimensi itu ada subdimensi. Nah, kalau sudah menggunakan dimensi profil pelajar Pancasila, otomatis menjawab sub-sub dari dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, kalau masalah yang berkompetisi, nah di visi yang lama itu Pak Robi, di sini maksudnya memiliki kompetensi, memiliki kompetensi. Berarti dia beda kata dengan berkompetisi, artinya berdaya saing, beda dengan memiliki kompetensi. Kemudian yang satu berkebinekaan global. Nah, berkebinekaan global itu di dalamnya ada menguasai iptek, di dalamnya dimensi subdimensi dari berkebinekaan global. Jadi saya rasa yang 6 dimensi itu sudah mewakili apa yang kita impikan nanti.
Mungkin itu saja, kita langsung merumuskan kalimat visinya. Setuju Bapak Ibu? Baik. Diskusi kita menghasilkan sebuah visi yang akan kita gunakan sebagai impian bagi masa depan peserta didik kita. Dan dari hasil diskusi kita bisa dapat menyimpulkan visi sekolah yang baru. Rumusan visi sekolah yang baru yaitu mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter kreatif, bernalar kritis, mandiri, gotong royong, dan berkebinekaan global. Dari kalimat visi yang sudah kita rumuskan tadi, kita akan membuat prakarsa perubahan. Nah, prakarsa perubahan di sini kita menggunakan pendekatan inquiry apresiatif sebagai wujud dari perwujudan dari visi kita. Artinya untuk mewujudkan visi sekolah, kita menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Nah, dalam contoh ini, saya menggunakan visi saya, visi guru penggerak. Nah, untuk kita membuat sebuah kalimat prakarsa perubahan. Nah, kalimat prakarsa perubahan itu merupakan turunan dari visi. Jadi prakarsa perubahan yang dibuat itu tidak semuanya harus dia berjalan satu sekaligus. Jadi boleh kita memilih beriman saja atau bernalar kritis saja boleh. Artinya bahwa semua guru wajib membuat visinya sendiri. Jadi dari visi sekolah dia turun menjadi visi guru. Setelah visi guru membuat visi, kemudian dia membuat pernyataan prakarsa perubahan. Apa yang mau dirubah untuk mewujudkan visi tersebut. Nah, ini contoh yang saya buat. Jadi visi saya menyiapkan peserta didik yang memiliki kompetensi dan berkepribadian beriman, mandiri, kreatif, serta berkebinekaan global sesuai profil pelajar Pancasila. Jadi ini saya tidak mencantumkan semua, tapi bukan dalam artian saya tidak melakukan yang lain, tidak tetap dilakukan. Nah, dari visi ini saya mengembangkan atau merumuskan kalimat prakarsa perubahan, yaitu mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan karakter dan kompetensi murid. Jadi ini prakarsa perubahan yang saya buat. Artinya saya mau merubah pembelajaran yang meningkatkan karakter dan kompetensi dari murid. Ini dilakukan menggunakan pendekatan manajemen perubahan, menggunakan inquiry apresiatif atau IA. Dengan tahapannya kita menggunakan tahapan BAKJA atau B itu adalah buat pertanyaan utama. Yang berikut A itu adalah ambil pelajaran, G itu adalah gali mimpi, Z itu jabarkan rencana, dan A adalah atur eksekusi. Nah, ini yang akan saya tampilkan dalam tahapan dalam mewujudkan visi saya melalui prakarsa, kalimat prakarsa perubahan. Yang pertama kita lihat buat pertanyaan utama. Nah, pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah pendidikan, penyelidikan kekuatan atau aset potensi peluang, dan mendefinisikan tujuan dan seterusnya. Itu kalimat utama yang harus pertanyaan utama yang harus kita buat. Nah, dari kalimat prakarsa perubahan itu saya membuat pertanyaan utama, apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan karakter dan kompetensi murid. Itu pertanyaan utama. Nah, dari pertanyaan utama itu kita harus melakukan tindakan. Apa aksi nyata yang harus kita buat dari kalimat yang
telah kita buat tadi. Yang pertama itu mengajar kepala sekolah bertukar pikiran tentang cara mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan karakter dan kompetensi. Yang berikut, membaca literatur tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan karakter dan kompetensi. Setelah menemukan literatur itu, kita segera melaksanakan tindakan atau aksi nyata. Jadi, pertanyaan yang dibuat dari ambil pelajaran ini adalah pertanyaan lanjutan, dan saya merumuskan pertanyaan lanjutannya. Yang pertama, siapakah di sekolah yang mempunyai pengalaman pernah menjalankan pembelajaran yang dapat meningkatkan karakter dan kompetensi murid? Yang kedua, aktivitas apa saja yang menurut anak-anak membuat mereka merasa memiliki karakter dan kompetensi? Yang ketiga, situasi apa saja yang dapat kita lihat dalam pembelajaran yang dapat meningkatkan karakter dan kompetensi murid? Yang keempat, keterampilan apa yang sudah saya miliki dan membantu saya mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan karakter dan kompetensi? Dan yang menjadi tindakan adalah mencari contoh nyata bagaimana mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan karakter dan kompetensi murid. Dan yang kedua adalah mewawancara atau survei guru atau kepala sekolah, pengalaman guru atau kepala sekolah dan orang tua. Setelah itu baru kita melaksanakan tindakannya. Yang berikut G adalah gali mimpi. Nah, pada gali mimpi saya membuat pertanyaan, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika pembelajaran yang dapat meningkatkan karakter dan kompetensi murid telah berjalan. Dan jika karakter dan kompetensi murid telah diwujud nyatakan, maka pertanyaan itu adalah saya mencari kebiasaan-kebiasaan yang saya bayangkan. Nah, dengan tindakan seperti yang tertera nanti saya bagikan ke Bapak Ibu untuk bisa masing-masing membuat visi dan prakarsa perubahan. Dan yang berikut tentang jabatan rencana pun demikian, sampai pada yang terakhir adalah atur eksekusi. Masing-masing dengan pertanyaan dan tindakan yang dibuat. Demikian pemaparan saya hari ini tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah. Sekian dan terima kasih. Sekali lagi kami berterima kasih isi sekolah pada saat ini. Baik, saya tidak memberikan penguatan lagi karena sudah kuat. Jadi saya hanya mungkin menambahkan sedikit saja itu bahwa saya dalam kesempatan ini sangat berbangga karena dan sangat merasa luar biasa karena saya bisa hadir bersama-sama dengan keluarga besar SMK Negeri 1 Kupang Barat untuk bisa merumuskan visi sekolah. Dan itu suatu kebanggaan yang luar biasa, saya bisa berada bersama-sama dengan keluarga besar di sini, dan visi yang sudah tersusun ini sudah bagus, tetapi alangkah baiknya kalau didukung dengan program-program yang bisa mewujudkan visi tersebut. Jadi tadi sudah disebutkan 7 dimensi karakter sudah ada di dalam, sudah sangat baik, hingga nanti untuk urusan program saya serahkan kepada Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu guru di sini untuk selanjutnya bisa meneruskan program-program kegiatan yang akan dilaksanakan nanti. Tugas saya hanya sampai pada perumusan visi guru penggerak. Dan untuk informasi Bapak Kepala Sekolah bahwa Ibu Sofia memang sebagai guru penggerak memiliki potensi dan bakat yang luar biasa, dan merupakan salah satu dari 5 ini merupakan salah satu unggulan CBP yang saya laksanakan pendidikan ini. Dan mudah-mudahan Ibu Sofia bisa mempresentasikan hasilnya di loka 7
Jadi loka 7 nanti mungkin Bapak Ibu juga bisa hadir di sana untuk bersama Bapak Kepala Sekolah nanti ada undangan, bisa melihat hasil karya dari para CGP yang ada itu bisa ditampilkan nanti semua di loka 7. Jadi berupa pameran dan bukti-bukti hasil kerja dari para CGP termasuk video, rekaman dan lain sebagainya. Termasuk visi sekolah ini akan ditampilkan di pameran tersebut. Dan saya tadi mengikuti pada saat mengikuti diskusi ini saya mengamati dan melihat bahwa banyak rekan-rekan guru yang memiliki potensi yang luar biasa, yang memberikan masukan yang pemikiran yang brilian. Artinya saya lihat kemampuannya di atas rata-rata. Dan kesempatan ini saya mengajak untuk Bapak Ibu semua mari kita bergabung di kegiatan program guru penggerak. Karena dalam mungkin dalam kegiatan itu bahkan kita ide pikiran yang brilian itu bisa kita salurkan untuk kemajuan peserta didik dan juga untuk kemajuan lembaga pendidikan kita, bahkan untuk kemajuan bangsa Indonesia. Mungkin ini saja yang saya sampaikan dan saya juga berterima kasih sekali lagi kepada Bapak Kepala Sekolah dan semua Bapak Ibu guru yang ada pada saat ini yang telah menyambut saya dengan hangat dan saya merasa seperti keluarga dalam lingkungan sekolah ini. Kiranya suasana ini bisa tetap seperti ini Pak, karena saya masih lagi 4 kali pendampingan kan. Ini baru pendampingan yang kedua, masih lagi 4 ada 6 kali pendampingan dan saya mungkin akan berturut-turut karena bulan ke-6 itu rencananya loka 7. Berarti 3, 4, 5 sudah berturut-turut untuk saya bisa hadir di sini dalam beberapa bulan ke depan. Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Atas perhatian dan terima kasih perhatiannya saya ucap terima kasih. Sekian dan salam. Terima kasih Pak Andri yang sudah memberikan penguatan pada kita. Kesempatan saya berikan kepada para sekolah untuk memberikan penguatan-penguatan. Tentunya kita sudah sampaikan modul ini memang waktunya buat kita itu sangat lemah, tapi selain itu semangat kita masih terpancar dari cara kita berkomunikasi dan hal ini tentu bagi kami hal yang pertama bagi kami di Misi Kasih Baru dan kami berharap dengan adanya kegiatan guru penggerak ini tentunya ada rekan-rekan kami ada yang juga punya inisiatif dan semangat untuk setelah Ibu Sofi ada yang harus mengambil bagian di dalamnya. Dan memang dari tadi kita sudah memutuskan visi sekolah dan selama ini memang kita berjalan tidak dijelaskan secara detail, tetapi dari diskusi tadi dan juga menyebabkan kita pemahaman tentang apa itu visi sekolah yang sudah ada dan itu berhubungan dengan cara kita membentuk karakter siswa kita di kelas. Nah, mungkin dari tempat ini tentunya waktunya bagi kita tentu terlalu singkat. Bagi kita hanya baru 1 jam lebih tidak kita bicara. Tentunya ini masih diskusi harus panjang, tapi karena di sini dan jam-jam ini untuk kita tahu kamu juga harus terganggu ya. Banyak teman yang sudah harus di luar. Mohon maaf Ibu Sofi, saya tidak bayangkan nanti suasana akan dibuat seperti ini, ternyata memang berbeda. Maka tadi kalau Ibu Sofi minta pemaparan visinya dulu, maka pasti ada waktu baik. Itu kita tidak hari ini dan kurang lebih saya mohon maaf kondisi kehadiran banyak orang juga ada di sini saya tidak semua. Tentu kita sudah seperti itu. Terima kasih saya kembalikan. Untuk mengakhiri pertemuan kita, karena tadi kita awali dengan doa, maka kita tutup juga dengan doa dan sekaligus doa makan yang akan dibawakan oleh Ibu Sinta. Terima kasih.